Hal yang saya percaya bahwa Anda terpanggil di sini karena 5 hal. Pertama, Anda tertindas. Yang kedua, Anda merasa dizalimi. Yang ketiga, Anda merasa dimiskinkan. Yang keempat, Anda tidak merasa, tapi selalu diperlakukan, dihina. Yang terakhir, sesungguhnya bangsa ini harkat martabatnya sedang melorot. Mari kita lihat beberapa peristiwa yang saya sebutkan sebagai kondisi bangsa ini sedang melorot. Bapak sekalian, kemarin terjadi pembicaraan penting antara Xi Jinping dengan Antony Blinken soal bagaimana Cina tidak terlibat dalam kegiatan penguatan di Kuba. Pada saat yang sama, Amerika marah karena Bashar al-Assad berdialog dengan Erdogan dalam rangka mengatasi pemberontakan. Pada saat yang sama, Amerika menghadapi serangan-serangan drone di Ukraina. Saat yang sama terjadi pembicaraan di Singapura, Indo-Pacific Treaty Organization, dan bangsa ini tidak jelas mau kemana. Itu berarti 5 hal tadi menjadi kenyataan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam kondisi regional sekarang, kehadiran TKA pada hakikatnya adalah bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Karena pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 27 ayat 2 tidak bicara tiap-tiap penduduk. 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara. Dan kita saksikan adalah sebagaimana tadi data muncul tentang meningkatnya pengangguran. Sayangnya pengangguran dalam konstruksi tadi adalah konstruksi ekonomi, bukan konstruksi sosial. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hadapi sekarang situasi di mana kemudian rakyat diam menghadapi ketertindasan, menghadapi kezaliman, menghadapi penghinaan, menghadapi melorotnya harkat martabat, maka kata kuncinya satu: tidak ada yang tidak terkooptasi, tidak ada yang tidak terbeli. Maka Anda yang hadir di sini adalah Anda orang-orang yang tidak terbeli. Tanya pada diri sendiri, apakah Anda terbeli atau tidak? Maka kalau Anda menyatakan Anda tidak terbeli, hadapi 2024 dengan situasi yang sesungguhnya lebih mengerikan dari yang sebelum-sebelumnya. Pertama, perjanjian antara Kementerian Kesehatan dengan Bill Gates itu mensahkan bahwa tahun depan akan ada pandemi yang lebih mematikan dari COVID-19. Kalau sebelumnya adalah simulasi global pandemi di Universitas Johns Hopkins, maka pernyataan terakhir adalah mereka mengancam lewat 2 pernyataan, Bill Gates dan Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyebut pada 2024 akan ada pandemi yang lebih mematikan dari COVID-19. Pertanyaan, adakah pemerintah siap melindungi bangsanya? Apa buktinya? Bila Anda bilang tidak, Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law itu malah sesungguhnya sedang diserahkan kedaulatan kesehatan itu kepada dunia internasional. Saya ulang, RUU Omnibus Law Kesehatan itu malah sedang menyerahkan kedaulatan kesehatan, sedang diserahkan ke panggung internasional. Dan itu berarti Anda tunduk pada International Health Regulation yang diamandemen oleh Amerika dan akan berlaku segera pada 2024. Yang pertama, saya tidak melihat ada satu unsur komponen bangsa ini yang betul-betul merespon apakah kita akan makin tergadaikan atau tidak. Hampir seluruh hajat hidup orang banyak di negeri ini sudah tergadaikan. Cuma tinggal satu, sektor kesehatan. Indonesia menerapkannya dari Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat. Saya ulang, Indonesia mengubahnya dari Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat. Satu Sehat adalah kata jiplak dari One Health. One Health diambil dari Badan Kesehatan Dunia, dan itu mengaplikasikan bahwa seluruh masyarakat dunia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Badan Kesehatan Dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dan itu berarti tidak ada negara berdaulat di bidang kesehatan. Catatan pertama. Catatan kedua, dalam waktu singkat akan berlaku
central banking, digital currency. IMF sudah menyatakan di bulan Juli ini kita melakukan e-dolar. Saat yang sama, Bapak Ibu sekalian, kondisi dolar dari pengaruhnya 52%, sekarang ini cuma tinggal 39%. Saat yang sama, yuan renminbi dari 10% naik menjadi 13%. Apa artinya? Bapak Ibu sekalian, ketika mereka memaksa digital currency dengan kondisi mata uang terbuka seperti itu, sesungguhnya sedang terjadi perang perekonomian berbasis digital. Dan kalau dihubungkan dengan situasi perang yang saya sebut tadi sebelumnya, maka yang terjadi sesungguhnya adalah perang tanpa perang. Maka persoalan ke depan adalah bagaimana kira-kira bangsa ini dilidik oleh para pemimpinnya dalam mengatasi sebuah sistem moneter yang persepsinya ganda. Persepsinya ganda. Saya tidak yakin, maaf, tidak bermaksud merendahkan, Bapak-bapak Ibu sekalian memahami betul apa yang sesungguhnya di balik digital currency itu. Karena kata kunci berikutnya adalah sebuah permainan persepsi di mana uang didigitalkan lalu ditransaksikan. Dan pada saat yang sama, hal yang ketiga, hanya satu negara yang terus-menerus menumpuk emas, yakni Amerika. Itu karenanya kajian mutakhir menyebutkan konflik tidak terjadi pada Ukraina Rusia, konflik tidak terjadi pada Selat Taiwan, konflik tidak terjadi pada Laut Cina Selatan, konflik terjadi pada Suriah. Lagi-lagi kita bertanya, apa sebenarnya maksud pembelian Mirage 2000-5 yang pada Juni 2009 sudah dinyatakan ditolak